Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana. Puji Tuhan, kita masuk dalam Rabu yang terakhir, saudara-saudara. Ya, Rabu yang terakhir dalam bulan Desember tahun 2022. Ya, beberapa hari lagi kita sudah meninggalkan tahun 2022, saudara. Masuk ke 2023. Dan saudara-saudara, dalam memasuki tahun 2023, Roh Kudus sudah berbicara kepada saya, saudara. Nanti saya sampaikan pada awal ya bulan Januari, Rabu pertama tahun 2023. Nah, sekarang saudara-saudara, dalam mengakhiri bulan Desember ini, ya, kita sudah merayakan Natal, saudara ya, sudah kita lalui. Tapi untuk semangat Natalnya kan masih jalan terus, seringkali sampai bulan Januari masih merayakan Natal, saudara. Tapi saya tidak menyampaikan khotbah Natal, saudara, tapi saya menyampaikan pelayanan saya, yaitu Healing and Deliverance Ministry, HDM. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Dan saya melanjutkan terus, saudara. Ya, saya akan menyampaikan bagaimana cara atau mungkin pakai sarana mengenai pelayanan saya kesembuhan di HDM ini. Dan semua yang saya sampaikan itu tercatat di Alkitab dan saya praktekkan, saudara. Ya, karena ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan, pelayanan khusus. Jadi jangan sampai saudara, lo kok yang disampaikan kok itu terus kesembuhan ya, kelepasan, mujizat, keajaiban. Ya memang itu porsi saya, saudara. Saya diberi tugas seperti itu, bukan saja oleh manusia loh, oleh Tuhan loh ya. Waktu saya diberkenan untuk bertemu dengan dia menyampaikan ada tugas. Nah ini tugas saya, saudara. Ya saya sampaikan, dan ini saya akan menyampaikan mengenai tetap dalam bingkai besar saya, ya, firman, doa, dan pengurapan. Karena pengurapan itu bukan saja tercatat di Alkitab, loh, saudara, tapi ada, ya, ada di Alkitab ini, ya, ada di Injil Markus, ada di Yakobus, saudara-saudara, mengenai minyak dipakai untuk sebagai sarana, ya, kesembuhan, ya, orang sakit disembuhkan. Itu ada, saudara-saudara. Demikian juga, saudara, ini saya mau menyampaikan mengenai yang sering kali kita lakukan di gereja, yaitu mengenai perjamuan kudus. Ya, saya mau beri tema, saudara, manfaat dan kuasa perjamuan kudus. Apa hubungannya dengan HDM? Nanti kita lihat, saudara-saudara. Ya, bukan soal kesembuhan saja ini, saudara, mengenai perjamuan kudus. Ya, saya akan membacakan lebih dulu, saudara. Ya, tema saya adalah manfaat dan kuasa perjamuan kudus. Apa manfaatnya? Apa kuasanya? Saudara, sangat luar biasa. Perlu saudara ketahui mengenai perjamuan kudus, saudara. Ya, saudara pasti tahu semua lah. Waktu saya melayani di HDM, saya punya kerinduan, saudara, ya, untuk supaya di HDM ada perjamuan kudus. Tapi kan tidak bisa, tidak boleh, saudara, ya, seksi, apalagi pelayanan itu di luar gedung gereja. Ya, saya berangan-angan sebab saya tahu ada manfaat dan kuasa yang luar biasa dalam perjamuan kudus. Nanti saya buktikan, saudara. Bukan sekedar saya hanya membaca lalu menguatkan, bukan itu bukannya salah, saudara. Tapi ini betul-betul terjadi. Ya, banyak kepada orang lain dan kepada saya dan kepada anak saya mengenai perjamuan kudus ini, ya, yang disimbolkan roti itu tubuh Tuhan Yesus dan air anggur sebagai darah Yesus. Dan kita lihat, saudara-saudara, ya, luar biasa sekali, saudara-saudara, mengenai manfaat dan kuasa dari perjamuan kudus ini. Saya sudah berangan-angan, saudara. Tapi puji Tuhan loh, saudara-saudara, ya, angan-angan saya terkabul. Tapi sebelum perjamuan kudus ini saya di HDM dapat dikerjakan di gedung gereja, karena puji Tuhan, Tuhan sudah membukakan jalan,
ya, setelah 10 tahun HDM berjalan, itu hari Rabu, saudara, ya. Ternyata hari Minggu juga terbuka, saudara-saudara, untuk mengadakan pelayanan semacam ini yang dikenal dengan ibadah 4. Ya, ibadah 4, ibadah kita di Gereja Israel Masih Pringgading ada 1, 2, 3, dan 4. Ini saudara-saudara disebut ibadah 4, tapi di sana ada tercatat khusus pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Itu ibadah 4, dan itulah bisa saudara-saudara ya dilakukan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya itu Tuhan kan memerintahkan saya untuk memberi pengurapan. Ini menggunakan minyak, saudara. Jadi jangan salah mengerti. Jadi saya tidak mencontoh sana sini, saudara. Semua atas dasar proses dan perintah Tuhan. Minyak adalah perintah Tuhan sendiri, saudara. Meskipun tercatat di Alkitab. Jadi saya tidak pernah, ada di sana itu mencontoh. Oh maaf saudara, saya bicara apa adanya, saya tidak pernah mencontoh. Tapi ini perintah Tuhan di HDM. Sebab kalau mencontoh belum tentu berhasil, belum tentu dapat terjadi. Seperti yang sampai detik ini saudara-saudara ya, itu mulai tahun 2011 awal Februari ya, saya tahun 2003 sampai 2011 kan tidak ada pakai sarana. Baru tahun 2011 itu pakai sarana minyak, dan belum ada saya mengajarkan perjamuan kudus. Baru tahun 2013 masuk dalam ibadah 4 ada perjamuan kudus, dan saya akan membacakan ini saudara. Ini sering sekali saudara dengar kalau setiap perjamuan kudus dilakukan. Di dalam Alkitab kita, saudara bisa lihat, buka ya, mungkin sudah punya HP juga silakan. 1 Korintus 11 ya, saya baca ayat 23 sampai 26. Ya, ini saudara-saudara ya. Apa manfaat dan kuasa daripada perjamuan kudus ini? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Yesus diserahkan, ini waktu diserahkan dia ditangkap itu loh saudara, ya, untuk diadili ya, sampai seterusnya. Ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Roti saudara, simbol ya dari tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan, diingat terus saudara-saudara ya peristiwa ini. Demikian juga ia mengambil cawan, tadi roti saudara, ini sekarang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkatalah, cawan ini ya, itu ada air anggur saudara ya, adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus simbolnya, itu simbol air anggur, simbol dari darah Yesus. Roti tadi simbol dari tubuh Yesus. Nah, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, tadi makan ya, makan roti, simbol dari tubuh Tuhan Yesus. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Peringatan lagi saudara, baik roti, air anggur itu tubuh dan darah Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Lah saudara, ini diingatkan. Satu mengenai, pertama adalah mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, termasuk di dalamnya penderitaan ya, macam-macam lah di sana, sampai Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib. Karya keselamatan dibuktikan dengan peristiwa ini. Lalu setiap kali saudara dan saya makan, minum perjamuan kudus, roti dan air anggur, simbol dari tubuh dan darah Yesus, saudara makan dan minum dengan iman percaya, dan selalu teringat saudara, selalu teringat betapa dahsyatnya karya Tuhan ya, betapa dahsyatnya karya Tuhan. Ada manfaat yang besar, ada kuasa di sana. Tuhan disalibkan mati untuk saya dan saudara semua yang percaya kepada Dia. Percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara dan saya makan dan minum dalam perjalananku, diingatkan peristiwa ini, karya keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada dunia, kepada saudara dan saya yang sudah berdosa semua. Tidak ada satupun, saya katakan, bahkan sampai sekarang, kalau bukan anugerah ini, saudara. Ini kuasa yang luar biasa. Ini manfaat yang luar biasa, saudara-saudara. Supaya saudara dan saya diingatkan terus-menerus tanpa henti-henti akan karyanya dia itu di atas kayu salib. Dengan segala pengorbanannya dia. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dia mati 3 hari kemudian dia dikubur. Dia bangkit. Dan dia tidak lama kemudian dia naik ke surga. Ini saudara diingatkan. Ingat. Ini keselamatan. Ini yang pertama, ya, untuk mengingatkan ini semua, saudara, perjamuan kudus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita baca, saudara, ayat 54 sampai 56. Ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 56. Demikian, barang siapa makan dagingku, lah ini saudara, kembali, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, simbolnya roti dan air anggur itu, ia mempunyai hidup yang kekal, amin, haleluya saudara. Tapi saudara lihat, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, haleluya, puji Tuhan. Hati-hati saudara, perjamuan kudus sangat penting. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti menyatu. Menjadi satu kita dengan Tuhan. Yang makan minum tubuh dan darah Yesus, yang makan minum dalam perjamuan kudus roti dan air anggur dengan sungguh-sungguh, disatakan di sana, dia ada di dalamku dan aku di dalam dia. Ini berarti menyatu. Kita baca dulu sebelum saya menyampaikan lebih jauh, ya saudara. Kita naik kembali isu itu. Kita lihat saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 katakan apa ini? Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia, amin. Menjadi satu, saudara-saudara. Tuhan adalah roh. Yesus yang naik ke surga, dia roh. Ada roh Allah, ada roh Tuhan, roh kudus. Roh kudus itu ya roh Allah, ya roh Tuhan. Saudara bersatu dengan roh kudus. Berapa kali saya mengatakan kita butuh menyatu. Ada ayat saudara kita mendekat kepada Tuhan, tapi ini menyatu saudara, menjadi satu roh, berarti ada di dalam roh kita saudara. Selain dia di dalam roh kita, kita punya roh juga dalam hati kita, itu bersatu. Bukan sekedar melekat, dekat saja saudara, itu tidak masalah saudara mengatakan, tapi saya di sini mengatakan menyatu, menjadi satu di dalam diri kita. Ayat ini jelas saudara, ini juga bicara tentang firman-Nya. Firman Tuhan adalah dia sendiri, Yesus, menyatu dengan kita, saudara-saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Loh, coba saudara-saudara bayangkan. Yang kedua, kita menjadi satu. Kalau kita ingat perjamuan kudus, ada semangat, ada manfaat yang seperti ini, kita dapat bersatu, menjadi satu dengan Tuhan. Satu roh, tadi dikatakan satu roh, tidak dua roh lagi, satu roh antara roh kudus dan roh kita, roh saya, roh saudara, itu menjadi satu. Kenapa saya sering mengatakan itu? Saudara-saudara yang hidup di dalam ini, saudara, luar biasa. Saya tidak bisa menceritakan itu. Kalau saudara alami, saudara akan memiliki sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Bagaimana saya bisa menceritakan kalau tidak dialami, saudara? Susah, nanti dikira bohong. Alamilah, menjadi satu roh. Ingat, perjamuan kudus penting. Sebelum saya memberikan pengurapan minyak, saya mengenal lebih dulu. Sejak saya dibaptis dengan selam, baptisan air, saya mengenal, saya makan minum. Tadi sudah berpuluh-puluh tahun, saudara. Ya, ini saya jadi tidak meniru sana meniru sini saudara, tapi ini ada prakteknya, ada pengalamannya saudara. Yang pertama tadi mengingat
Tadi ini juga dijelaskan lagi, barang siapa makan itu ada hidup kekal, saudara. Tadi saudara-saudara, kalau saudara membaca dari ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku menyatu dengan dia. Ada firman juga di dalam dia. Yesus adalah firman. Ia mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada kebangkitan, saudara. Roh kita yang sudah sampai ke sana dan dipanggil Tuhan, dibentuk, dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan bersama dia di dalam surga. Saudara-saudara, tadi yang kedua dikatakan menjadi satu roh. Menjadi satu roh. Sekarang yang ketiga, saya hanya 3 hal saja, saudara, ya, dan banyak macam. Untuk apa? Apa kuasanya? Manfaatnya apa? Dalam pelayanan DDM ini, tadi sudah saya sampaikan, ada keselamatan, saudara-saudara. Kita bisa bersatu dengan satu roh dengan dia. Dan ini, saudara, kita lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 demikian, saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Diingatkan lagi, ini bicara mengenai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan lihat, saudara-saudara, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, ada kesembuhan di dalam perjamuan kudus. Ada kuasa kesembuhan dalam perjalanan kudus. Ini manfaat juga, kan sangat besar. Dan ini terjadi, saudara. Ini perlu dibuktikan. Ketika orang makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus, yang diibaratkan, disimbolkan sebagai roti dan air anggur, apa yang terjadi? Jadi hati-hati, saudara, kalau saudara makan minum perjamuan kudus. Jangan sembrono, jangan sembarangan, saudara. Jangan dianggap sepele. Ada apa, saudara-saudara? Kita makan yang sakit disembuhkan. Bilur-bilur Tuhan bicara mengenai darah Yesus, mengenai tubuhnya yang dicambuk, ya, dagingnya itu, saudara, keluar. Saudara makan tubuh. Ada darah keluar, saudara minum darah Yesus, yaitu roti dan air anggur yang sudah, saudara, saya doakan itu, saudara-saudara, ketika dia berada. Dan banyak orang yang sakit ada di kesaksian, buku kesaksian, mereka disembuhkan oleh perjamuan kudus, saudara, ya, oleh perjamuan kudus. Ini alkitabiah, tapi perintah Tuhan kepada saya pada waktu itu hanya pengurapan, karena waktu itu kan di luar gedung gereja, saudara. Ini sudah dalam gedung gereja. Jadi ada perjamuan kudus dan ada pengurapan. Ini betul-betul bukan teori, bukan niru-niru, bukan nyontoh-nyontoh, jiplak-jiplak, enggak. Ini benar-benar dari Tuhan adanya, dari Tuhan Allah yang menjadikan alam semesta ini oleh Roh-Nya yang Maha Kudus itu. Dan ini saya uraikan mengenai perjamuan kudus, ada 3 hal, manfaat dan kuasanya. Yang ketiga adalah kesembuhan. Apa buktinya? Saudara, saya mau menyampaikan, selain ada orang-orang lain, tapi saya mau menyampaikan dalam diri saya. Ya, tenggorokan saya ini dulu, ya, dah lama ini, dah lama, dah bertahun-tahun yang lalu. Rasanya nggak enak, saudara. Sakit enggak, tapi nggak enak untuk berkata-kata gini, ya, untuk nyanyi apa itu rasanya nggak enak. Jadi mengganggu sekali. Saya bawa ke dokter, saudara. Ya, saya bawa ke dokter. Wah, cukup lama loh, saudara. Saya ganti-ganti, dokter umum pernah, dokter internis pernah, dokter internis dan darah pernah, dan dokter THT, saudara. Oh, sudah nggak sembuh, saudara. Ada setahunan lah kira-kira. Ada setahunan. Pada waktu itu ya juga sudah seperti, tapi saatnya Tuhan dulu yang menentukan, saudara. Suatu saat, saudara, ya, saya masih minum obat itu, obat dari dokter THT, saya mau menyimpan. Tapi pada waktu itu saya ada di dalam sebuah gereja kecil, di kota kecil. Oh, ini saudara-saudara, ada perjamuan kudus, saya ikut, saudara. Dan di situ tiba-tiba roh saya juga bersama-sama ini berkata saya kepada Tuhan, Roh Kudus, tenggorokan saya sembuhkan, saya tidak mau minum obat lagi.
dan saya akan makan minum tubuh dan darahmu. Sembuhkanlah saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya makan minum saudara. Oh, puji Tuhan. Di rumah saudara, teguran saya, puji Tuhan, dari dulu sampai sekarang, puji Tuhan sudah baik. Haleluya. Itu berkat kebenaran saudara, kebetulan. Ada orang yang bilang begitu, ya silakan aja. Oh, berkali-kali. Tidak hanya masalah ini saudara, ada banyak hal. Selain pengurapan dengan minyak, perjamuan kudus saudara, saya disembuhkan oleh tubuh dan darah Yesus. Ibaratkan roti dan air anggur, dan saya tidak minum obat itu, dan saya sembuh sampai sekarang. Puji Tuhan. Ini yang pertama saudara. Ini dalam lingkungan keluarga saya saja saudara. Yang kedua lebih dahsyat lagi saudara-saudara. Ya, oleh karena satu dan lain hal, ya, anak saya ini mengalami lumpuh saudara. Ya, itu menurut saya kesalahannya dia sendiri yang terlalu tergesa-gesa. Dia waktu naik kereta api saudara, ya, di stasiun Poncol itu, biasa kalau turun waktu itu sudah cukup lama, dah berapa lama itu saudara, ada lama itu 10 tahun lebih saudara, ya, sudah 10 tahun yang lalu saudara. Ya, itu biasanya kan orang turun mesti dikasih tangga kayu gitu lah, dia nggak sabar saudara, tahu kayu belum ada, dia loncat, dak, dia kayak gemuk. Langsung saudara dia bilang serut naik ke atas seperti aliran listrik, nggak bisa jalan, kesakitan. Saya bawa dulu ke rumah sakit dan tulangnya, kaki nggak ada apa-apa, dan sampai di rumah sakit Ungaran, ya, terkenal itu saudara, dokternya juga terkenal, ya, di foto kena lombanya saudara. Wah saudara-saudara, iya kena lombanya. Wah itu tidak tahu itu dokter itu tidak bisa operasi berbahaya, ya, resiko. Ya di 10 hari di sana nggak ada apa-apa saudara, nggak ada perubahan apa-apa. Ya saya bawa pulang, sakitan bawa pulang, pakai diangkut di gotong saudara. Ya pulang ya pakai fisioterapi atau pakai urut apa-apa, ya saudara, semua medis. Tidak baik saudara, tetap, dan itu berjalan sebulan. Dan satu saat saudara, ya, saya ada di gereja, saya bawa pulang itu ada perjamuan kudus, saya bawa pulang roti dan aku, saya doakan di situ, saya berikan dia harus berdoa, dia makan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, saya tinggalkan dia di kamar lain. Dan tidak lama kemudian saudara, kok dia ketuk pintu, dia bisa berjalan. Oh haleluya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dia disembuhkan saudara, sembuh oleh tubuh dan darah Yesus. Roti dan air anggur perjamuan kudus, ada kuasa ketika didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi bukan benda mati lagi, bukan merupakan sesuatu yang biasa saudara, tapi ada kuasanya. Ini terjadi sampai sekarang saudara-saudara, ya, puji Tuhan, haleluya. Ini loh saudara, manfaat dan kuasa dari perjamuan kudus. Yang pertama dari saya saudara, mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ada karya keselamatan, ya, diingatkan terus-menerus. Itu bicara tentang keselamatan. Yang kedua juga kita menjadi satu roh, juga diingatkan mengenai hidup yang kekal, kebangkitan. Saudara-saudara, ini perjamuan kudus yang ketiga mengenai kesembuhan. Ini kesembuhan ilahi. Tidak pakai proses saudara, saat itu juga oleh bilur-bilurnya, ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, yang sakit disembuhkan oleh perjamuan kudus. Ada kuasa. Tapi saya tidak melayani perjamuan kudus saudara, saya tetap melayani dalam pengurapan. Karena pengurapan, ya, orang kata niru-niru, oh tidak ada niru-niru saudara, nggak jadi niru-niru itu. Saudara bisa lihat di dalam Injil Markus
ya, dan Yakobus. Di sana ada minyak yang dipakai, saudara. Tapi saya bukan lihat itu. Tapi kalau perjamuan kudus saya lewat ini, saudara yang terbaca ini. Tapi kalau minyak saya itu ada ayatnya, tetapi saya waktu itu diperintahkan benar langsung, dan saya buktikan. Dan luar biasa. Jadi kalau memang perintah Tuhan, kita lakukan, saudara. Jangan kita diam, meskipun itu ada resikonya, saudara-saudara. Tapi kalau perintah Tuhan, pasti jadi. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, saya pakai pengurapan, saudara. Ya, kalau saudara ada perjamuan kudus, silakan saudara-saudara. Ya, didoakan. Ini sudah saya doakan, saudara. Kalau ada minyak yang belum didoakan, sekarang ini saya mau doakan, ya. Demikian juga kalau saudara di rumah ada roti dan air anggur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sarana-sarani Tuhan, minyak yang belum dikuduskan sekarang dalam nama Tuhan Yesus saya kuduskan minyaknya. Dan demikian juga kalau mereka ada perjamuan kudus di rumah, ada roti dan air anggur, kuduskan roti dan air anggur itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dan minumlah, ada kuasa. Diingatkan selalu akan pengorbanan dia di atas kayu salib, penderitaan di atas kayu salib. Ya, dia juga bicara mengenai karya Tuhan, karya keselamatan yang atas di kayu salib. Demikian juga yang kedua adalah menjadi satu roh dengan dia, menjadi satu roh dengan roh Tuhan, Roh Kudus. Dan diingatkan juga mengenai hidup yang kekal. Kalau kita bersatu dengan dia, bersatu dengan dia, ada kebangkitan. Yang ketiga ada kesembuhan. Oh, haleluya, saudara. Puji Tuhan. Mari saudara gunakan ini. Apa saudara, masalah saudara, ya, saya tidak tahu, tapi percaya Roh Kudus bekerja. Bukan saja juga lewat perjamuan kudus, roti dan air anggur, tapi lewat minyak ini. Mari, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan ke firman-Mu Rabu terakhir mengenai manfaat dan kuasa perjamuan kudus, mengenai kuasa tubuh dan darah-Mu Yesus yang disimbolkan pecah-pecah roti dan air anggur itu. Nah, minyak ini sebagai simbol daripada Roh-Mu yang Maha Kudus. Roh Kudus semua bekerja atas perjamuan kudus dan minyak ini. Sekarang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, urapkan itu semuanya. Lakukan. Sakitmu apa? Dari tempat ini. Apapun sakitmu, kau sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit yang sudah kau sebut itu, dari tempat yang aku hembuskan kuasa Roh Kudus, saya patahkan segala sakitmu keluar, sehingga engkau pada akhir Rabu bulan Desember tahun 2022 engkau mengalami pemulihan kesehatanmu. Kuat sehat, sembuh segala penyakitmu. Kalau itu karena roh jahat, saya patahkan segala roh jahat itu keluar dalam tubuhmu. Engkau sembuh. Kau punya sakit apa? Kau punya sakit mungkin ada di otak, di telinga, di mata, di hidung, tenggorokan, mulut, lidah, semua di tangan, kaki, lutut, lumbal, semuanya. Di dalamnya ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada limpa, ada usus besar, ada lever, ada prostat, pankreas, semua macam-macam itu, usus besar dan lain sebagainya, di kulit, semua di mata. Yahweh, melalui perjamuan kudus dan pengurapan minyak yang ada, kuasa-Mu Kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang dahsyat dari surga itu mengalir kepada mereka. Mereka disembuhkan, dipulihkan. Mau kanker, mau autoimun, atau apa saja, penyakit apa saja yang jenisnya macam virus, bakteri, segala macam, Roh-Mu bekerja lebih besar daripada segala penyakit. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, rumah tangga keluarga disatukan. Shalom Elohim hadir di dalam hidup mereka. Halo, sekarang usaha mereka yang ada masa-masa yang berat, sulit, keuangannya tidak ada, pekerjaannya susah. Tuhan, Engkau melihat saat ini.
Umatmu lewat YouTube ini aku mau alirkan. Tuhan, Engkau mengatakan tingkap-tingkap langit Kau buka, tapi hamba mohon bendungan langit Kau buka Tuhan, curahkan berkat-Mu atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuh rezeki yang cukup-Mu itu penuh, melebihi cukupnya manusia, luar biasa. Ada berkat yang double porsi. Tuhan bicara mengenai karya-Mu, pengorbanan-Mu, keselamatan, hidup kekal, kebangkitan, kesembuhan terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjelang kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan, Engkau mampukan kami lewat Roh-Mu yang Maha Kudus ini. Kami semua hamba-Mu sendiri, kami semua, supaya memiliki Roh-Mu itu Tuhan, menyatu di dalam kami, di dalam hati kami, hatiku Tuhan, menyatu menjadi satu Tuhan. Tidak hanya melekat saja Tuhan, tetapi menyatu. Engkau hadir, Engkau ada dalam hati ini, di dalam tubuh kami ini Tuhan, tubuh hamba-Mu ini. Roh Kudus berembuslah, jamah mereka. Kemuliaannya bagi nama-Mu. Engkau yang ditinggikan Bapa, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, Roh-Mu itu sudah hadir dan sudah menyatu, dan terima kasih menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau pakai cara sarana apapun, kalau itu datang daripada Engkau, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang bekerja, Roh-Mu yang bekerja Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara di tahun yang mendatang, ya. Dalam pelayanan ini saudara, apa yang Roh Kudus sudah sampaikan kepada saya, akan saya sampaikan kepada saudara di awal tahun 2023 bulan Januari, ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.